Saya nggak nyangka, Mang. Saya mundur. Hampir mundur tiga dudukan lah ke belakang. Ya kaget ya baru ngeliat bangsa besar tinggi hitam. Pakai jubahnya jubah hitam, rambutnya panjang hitam sampai sekaki. Gua itu hampir 3 meteran. Beranikan diri. Jin itu kan berkata, mau apa kamu kesini? Jam 4-an kita berlima ngitung uang. Nah ngitung uang baru tahu tuh nominalnya. Itu ada 700 juta. Cuma kata empat ini kasihlah Dewi bagian yang paling besar. Karena dia yang nyiapin tumbal, karena dia yang lakon kosong perut kasihan. Saya dapat bagian di situ 300 juta. Dengan pengorbanan saya yang begitu dalam, apapun saya lakukan demi anak. Kerja jadi penyanyi organ saya lakukan. Kerja di Malaysia saya lakukan itu demi anak saya. Dan akhirnya saya mengeluarkan air mata karena kasih sayang saya tulus sama anak saya, semata wayang saya. Bukan mama sengaja meninggalkan kamu di sini sama Mbak. Mama pergi karena mengadu nasib untuk besarkan kamu seorang diri. Menjalankan pesugihan demi dapat uang secara instan karena sering dihina oleh tetangga dan keluarga. Dengan modal rasa sakit hati yang luar biasa, ritual jual musuh pun ditempuh agar dapat menukar nyawa orang yang tak disuka menjadi uang ratusan juta. Namun tak disangka, uang yang didapat menghilang secara tiba-tiba hingga orang tersayang mendapat gangguan untuk jadi tumbal pesugihan. Kisah tragis ini dirasakan langsung oleh Mbak Dewi. Apa kabar Mbak Dewi? Sangat baik Mang, sehat selalu. Sehat ya? Iya Mang. Terima kasih sudah mau berkisah kembali di Malam Mencekam. Siap Mang. Nah, sobat yang belum tahu video dari Mbak Dewi, nonton dulu nih, videonya ada di atas ya. Itu ceritanya juga seru. Nah, ini yang kedua kalinya. Kali ini Mbak Dewi melakukan pesugihan di daerah itu ya. Dan Mbak Dewi di sini mendapatkan keberhasilan 700 juta. Bagaimana Mbak Dewi bisa sampai melakukan pesugihan itu? Kita coba tanya nih ke Mbak Dewi. Ya Mang. Mbak Dewi, aktivitas apa Mbak Dewi? Oh dulu mah saya sebagai penyanyi organ. Waktu itu? Ya, yang sempat dari daerah sini pindah ke sini dan selanjutnya begitu Mang. Kalau sekarang apa? Sekarang saya terjun di dunia salon. Bukan salon ya Mbak Iya. Dewi ya? Ini Mbak Dewi melakukannya tahun berapa? Tahun 2009 Mang. 2009. Kenapa kok bisa nekat melakukan pesugihan? Saya dendam pada calon mertua saya yang selalu meremehkan saya karena dulu kerjaan saya kan penyanyi organ yang selalu pindah-pindah daerah gitu. Dan di situ kan dipertandatanyakan bibit bobot saha dan kerjaan saya dari mana gitu. Tahan dulu Mbak Dewi, nanti kisahnya dikisahkan setelah ini. Sobat MM, kita bisa ambil hikmahnya nanti. Kita dengarkan kisah Mbak Dewi bersama Mang Ei. Silakan Mbak Dewi. Pertama saya itu berkenalan dengan seorang berinisial Acil. Itu dari Bandung. Nah, saya emang sudah dekat sama dia dan mulai menjalin hubungan yang serius. Dan setelah saya berkenalan jauh berbulan demi berbulan saya lewati dengan dia. Dia menyatakan keseriusannya pada saya dan dibawalah saya ke Bandung, ke rumah dia. Setelah sesampainya di Bandung, itu saya ketemu sama orang tuanya. Tapi di responnya saya menjabarkan tangan, orang tuanya seperti tidak mau mengulurkan tangannya. Akhirnya di situ saya turunkan tangan saya dengan saya tekukan muka saya ke bawah. Nah disitulah si Acil dipanggil sama keluarganya suruh masuk ke dalam. Dan beberapa lama saya penasaran, Mang, apa yang diobrolkan dengan keluarganya gitu. Saya mendengar dari bilik pintu lah, karena rasa penasaran saya. Di situ saya mendengar percakapan tentang diri saya, terhadap nilai-nilai saya gitu. Orang tuanya seolah-olah merendahkan saya.
ya nu eta saha bibit bebet bobot dari saha kata orang tuanya, terus kerjaannya naon. Cewek itu katanya. Di situ keluarganya sangat merendahkan saya. Akhirnya saya langsunglah cabut dengan tidak pamit. Keluarga dia naik motor, dan setelah saya cabut, saya lihat dari spion motor itu si Acil itu mengikuti saya sampai datang ke Cirebon di Kedawung. Terus sesudah sampai di Kedawung saya memberhentikan motor. Nah, saya ngobrol lah sama dia. Cukup hubungan kita sampai di sini saja. Karena saya sudah terlanjur kecewa sama kamu juga keluarga kamu, karena kamu juga sudah bohongin saya dengan saya menyimak kata-kata keluarga mereka yang dia jujur katanya seorang duda, taunya dia cerai karena saya kehadiran orang ketiga kata orang tuanya. Saya disitulah merasa dibohongin. Akhirnya di situ saya memutuskan, pergi kamu pulang ke Bandung, saya akan melanjutkan hidup saya. Terus disitulah kita putus di Kedawung. Saya tinggal di rumah ibu saya beserta satu anak saya. Saya di situ merenung, Mang. Saya udah kehabisan uang. Saya harus gimana ini? Akhirnya uang di tabungan tinggal menipis. Saya lihat buku tabungan saya sisa 3 juta. Ini tabungan saya mau dikemanain? 3 juta dengan nggak tahu pikiran dari mana kok saya ingin sekali kerja ke Malaysia. Dengan modal nekat uang sisa tabungan di saya itu. Akhirnya saya putuskan untuk keesokan harinya saya mau pergi ke Malaysia. Tapi sebelum saya berangkat ke Malaysia, keluarga dari Acil datang semua ke rumah saya. Pada saat itu Dilala ibu saya untungnya sudah tidur. Jadi saya yang cuma menyambut mereka. Kata saya, mau apa kamu datang ke sini? Saya udah bilang sama kamu hubungan kita udah berakhir. Kamu percuma bawa keluarga kamu ke sini juga, karena besok hari saya mau berangkat ke Malaysia. Lanjutin hidup kamu, kembalilah kamu sama keluarga kamu, karena saya tidak mau disebut pelakor di keluarga kamu. Akhirnya tidak lama kemudian dia pergi membawa beserta keluarganya, dan keesokan harinya saya izin ke orang tua, nggak izin pergi ke Malaysia. Bu, titip anak, saya bilang gitu. Mau kemana, Nok? Ya mau ngadu nasib, Bu, mau kerja. Daripada di sini saya nggak bisa ngasih susu, anak saya nggak bisa ngasih makan, jajan. Saya nggak mau ngerepotin ibu terus, saya bilang gitu. Insya Allah, Bu, doain saya. Akhirnya dengan berkat ibu saya berangkatlah ke Malaysia. Waktu mau berangkat ke Malaysia itu ilegal atau legal? Ya dibilang ilegal, tapi saya passing. Sebulan sekali 29 hari saya keluar dari Malaysia untuk ngecop di paspor. Paspornya paspor passing dicap. Oh, dicap. Gitu. Saya berangkatlah dari rumah ibu saya ke Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta. Dan saya memakai pesawat, kebetulan itu hari libur, Mang. Tiket pesawat pada naik semua. Saya beli di tiketnya kosong, katanya sudah habis. Akhirnya saya cari-cari calo tuh. Calo dengan harga tiket yang wow, 2,5 juta. Akhirnya kan uang di modal tinggal di pegangan tangan itu tinggal 500.000 kan. Di situ udahlah saya nekat. Saya belilah lewat calo. Yang penting saya bisa nyampe Batam. Sesudahnya itu saya naik pesawat, ya maklumnya baru pertama kali naik pesawat. Ya itu pesawat mau naik tuh kayak kita mau gimana, kuping budek, geleser hati gitu pas lepas landas gitu. Terusnya kayak kita naik bis aja bleduk gitu. Nah sesudahnya nyampe di Batam, nah saya pelangap-longo kan belum dapat pengalaman tuh, Mang. Baru seumur hidup kan modal nekat. Sendirian itu ya? Sendirian, Mang. Pada saat itu uang cuma megang 500.000 saya tuh. Akhirnya saya tanya-tanya sama yang di Batam, kalau mau ke Malaysia tuh naik apa gitu. Saya kan bilang gitu, oh Mbak dari sini naik kapal feri katanya. Oh iya makasih ya, saya bilang gitu. Saya akhirnya ke Batam beli tiket kapal feri jurusan Pasir Gudang gitu. Nah dengan harga tiket itu kapal feri 400.000. Akhirnya uang di dompet kan tinggal 100.000 tuh, Mang. Perkiraan saya tuh pergi ke Malaysia lancar-lancar aja.
taunya ada aja hambatannya tuh. Datanglah saya di Pasir Gudang, saya mau masuk di pelabuhan saya kena tendang, Mang. Di situ saya kena tendang, katanya tidak ada orang ngambil dari orang Malaysianya. Nggak ada yang jemput maksudnya? Nggak ada yang jemput, Mang. Kalau ada yang jemput kan harus bayar katanya Rp350. Boro-boro Rp350, uang di dompet tinggal 100.000, kata saya tuh. Awak nak duduk kemana? Kata orang Pasir Gudang itu, pegawai pelabuhannya. Dengan badan kekor kan pakai baju pelabuhannya. Saya bilang, saya mau masuk Malaysia. Siapa yang ngambil awak? Tak ada, saya bilang gitu kan. Akhirnya, awak go katanya. Suruh keluar, akhirnya saya keluar, menepilah saya di pelabuhan kan. Saya duduk diam, ya Allah cobaan apa lagi ini yang akan saya lalui. Saya kan di sini niat bener, mau cari uang buat nafkahin anak saya. Di situ saya menangis, meneteskan air mata. Ya Allah berikanlah petunjuk. Enggak lama kemudian ada yang hampirin saya. Namanya Mbak Heni, asli orang Surabaya. Dia cakap sama saya, awak duduk kemana? Pada saat itu kan saya nggak paham bahasa Malaysia. Disangka saya, awak duduk kemana? Saya jawab, saya duduk di sini. Dengan dia, si Mbak Heni itu ketawa kan. Lah, kok duduk di sini, Kak? Ya kan tadi kakak bilang, Mbak bilang, awak duduk kemana? Ya benar, saya jawab duduk di sini. Maksud saya, Mbak tinggal di mana? Saya jawab, saya nggak tahu. Saya mau kerja aja di Malaysia. Lah emang gak ada tujuan Mbak? Kata si Heni, gak ada tujuan. Terus saya kena tendang di pelabuhan. Kata orang pelabuhannya karena saya gak ada orang ngambil dari dalam Malaysia. Terus ya sudah gini aja Kak, kata orang Surabaya itu si Heni. Ayolah saya nak bantu Kak, saya juga sama-sama orang Indonesia dan saya juga orang Surabaya. Dulu juga riwayatnya sama dengan Aka begitu pilu. Nah saya mau bayarin Aka untuk ambil orang dalam itu, saya modalin katanya supaya Aka bisa lolos keluar dari pelabuhan Pasir Gudang itu. Nah Aka nanti kalau sudah dari Malaysia tinggal di mana kata dia. Saya jawab nggak tahu, saya mau kemana. Loh kok bisa nggak tahu? Iya karena saya di sini modal nekat. Kata saya tuh, ya kata si Heni, ya sudah sekarang tinggallah bersama saya di apartemennya. Tapi nanti Aka mau kerja di mana? Ya itu juga saya bilang nggak tahu. Lah kok serba nggak tahu, si Heni bingung. Ya sudah kebetulan saya kerja di kedai. Nanti katanya saya dicarikan kerja juga sama dengan dia di restoran Malaysia gitu. Tapi sementara Aka duduk dulu tinggal sama saya. Nanti kalau Aka sudah kerja, sewa apartemennya bagi 2 kongsi gitu. Tak banyak pikir saya langsung jawab oke. Karena saya sudah kehabisan uang pada saat itu. Mau menolak gimana enggak, diterima gimana kan Mam, posisi saya udah kacau aja pikiran tuh. Sesudah nggak lama itu, 1 hari lah saya duduk diam di apartemennya dia. Dan keesokan harinya sore dia pulang membawa berita baik. Saya katanya diterima kerja di restoran Air Biru di Malaysia dengan berangkat ke 5 dan pulang jam 2 malam. Nah di situ alhamdulillah saya kebagian tokek alias bos yang baik yang mau mempelajarin saya. Saya minta di situ transaksi gaji sama bos itu harian. Karena kan saya nggak megang uang Malaysia kan. Bingung dong kalau saya punya kebutuhan apa kan Mang. Mau beli ini nggak punya uang Malaysia. Akhirnya saya boleh nggak Kak, boleh nggak saya minta ajuan gaji tidak bulanan kata saya. Gajinya saya mintanya harian dan saya kan harus keluar Malaysia 29 hari. Dan itu kan membutuhkan uang Malaysia juga. Dengan modal passing itu sekitar setiap bulan saya harus mengeluarkan Rp450. Yang 100-nya buat modal naik kapal feri sama duduk ke Batam. Nah sama modal ngambil ke orang pelabuhan. Sekitar berapa kalau rupiahnya? Kalau rupiahnya sekitar waktu saat itu kan nilai rupiah kan 2.900. Yang Rp350 berarti kan 1 juta. Nah itu harus membutuhkan Rp450 antara 500-an. Setiap kali saya 1 kali passing. Dan akhirnya bos itu menyetujuin dengan gaji sehari saya Rp150. Nah udah itu
Sesudahnya saya kerja, oke, saya cara kerja disukain sama bos itu. Kemudian beberapa bulan saya transfer ke orang tua saya uang gaji saya, dan orang tua saya nerima terus uang kiriman saya, dan nggak tahu mengapa Mang 4 bulan saya nggak dengar suara anak. Mendadak saya ingat anak kan, saya ingin nelfon pada saat itu. Saya beranikan diri nelfon ke orang tua saya. Akhirnya saya nelfon pada malam pulang kerja tuh, saya nelfon ke ibu saya menanyakan kabar anak. Katanya anak saya udah tidur, baik-baik aja. Kiriman kamu katanya kurang, kata ibu saya. Loh kok kurang, kan gaji udah saya kirimin semua. Dan saya nggak tahu di samping ibu saya itu ada kakak saya yang mendengar percakapan saya, dan kakak saya ada suara kresek apa seperti HP diambil tuh. Kakak saya ngelihat kode wilayah negara. Akhirnya kedengaran tuh Mang cakapnya kakak saya sama ibu saya tuh. Ini Bu, katanya Dewi tuh bukan di Indonesia. Ini kode negaranya beda. Katanya kakak saya ini kode negaranya Malaysia. Di situ ibu saya menegur saya. Kamu ada di mana? Jawab jujur. Kan saya nggak bisa bohong ya Mang sama orang tua. Apapun resikonya itu. Akhirnya saya ngaku. Saya di Malaysia. Akhirnya ibu saya kan pikiran bukan buat kerja kali ya. Kamu ninggalin anak katanya untuk senang-senang di Malaysia, anak di sini sama orang tua. Saya bilang sama ibu saya, Bu, saya pergi ke Malaysia itu kerja, bukannya senang-senang. Buktinya tiap bulan kan saya selalu kirim ibu uang. Kalau saya senang-senang di Malaysia, mungkin saya tidak bisa ngirim orang tua buat anak saya. Pulang kamu, kata ibu saya. Pulang, saya pikiran lagi di situ. Uang gaji saya sudah saya transfer semua. Saya ongkos dari mana? Saya untuk pulang. Akhirnya kalau di Malaysia kan, Mang di situ dibebaskan masang judi tuh, judi angka itu loh. Saya modal masang lah, uang tinggal 10 ringgit di dompet saya, 10 ringgit. Aduh gimana? Kalau saya pasangkan, saya nggak makan besoknya. Tapi kalau saya nggak masangkan nekat, saya nggak bisa pulang. Tapi saya masang belum tentu dapat. Pikiran tuh berkecamuk di benak saya tuh. Itu udah nggak kerja itu? Masih kerja. Karena kan suruh pulang sama orang tua. Sedangkan gaji kan sudah dikirim. Akhirnya saya modal nekat lagi tuh. Saya coba ngadu nyali lah nasib saya. Saya pasangkan itu nomor. Tembus saya 3 angka. Pada saat itu saya pasang 10 ringgit. Dapat uang Indonesia itu sekitar nominal 4,5 juta. Saya lihat nomor saya kan kalau di Malaysia kan kalau nomor keluar pasti tertera di toko-toko. Karena di sana masang judi itu bebas. Mau snooker mau apa tuh bebas di sana. Enggak ada aturan negara polisi atau apalah. Itu dapat informasi nomornya dari mana? Saya cuma feeling aja ngadu nyali. Hebat juga ya. Karena saya udah dimarahin ibu saya, putus asa. Yang penting saya bisa pulang Indonesia gitu. Akhirnya saya tukarkan nomor saya tuh ke tempat yang saya pasang itu. Saya bawalah uang itu. Saya sudah pulang ke apartemen. Saya cakap sama Mbak Eni, Mbak besok saya mau izin sama Toke. Saya nak balik dulu Indonesia. Karena ibu saya marah-marah. Emang sih saya datang ke sini saya nggak izin ke ibu saya mau ke Malaysia. Saya bilangnya kerja aja. Ya sudah besok pagi kamu cakap ke Toke, langsunglah kamu balik ke Indonesia. Nah pagi harinya saya ketemulah sama Toke. Kak, saya nak izin pamit pulang ke Indonesia dulu. Kata Toke, kamu tak payah lama-lama Kak Indon. Gimana nasib restoran ini katanya. Cuma kamu yang masaknya paling enak katanya dibandingin temen yang lain. Alhamdulillah saya dipercaya tuh sama bos itu tuh. Akhirnya saya pulang lah, udah dapat izin dari bos saya. Pulang dengan lancar itu tuh Mang, pulang tuh. Nah sesudah mau pulang saya bandara, terus dari bandara saya naik bis. Nah naik bis turun ke Kedawung, saya telepon tante saya. Jemput saya sih, saya ada di Kedawung. Ya tante gak lama kemudian datang. Nah anterlah aku pulang ke rumah ibu saya. Nah dari jauhan tuh kelihatan ibu saya tuh lagi belanja sayuran gitu. Banyak kan orang di situ tuh pada ngumpul tuh sayuran yang didorong itu. Nah udah gak begitu lama motor tuh pelan tante saya jalannya. Bu, iki Dewi balik. Nah saya tuh gak nyangka, gak ada di benak pikiran saya tuh ibu saya mau narik saya
dari belakang tuh kaos saya tuh. Nggak nyangka aja, kan motor pelan. Jadi ditarik dari belakang tuh, Mang. Bisa kan sama tangan ibu saya. Akhirnya saya ditarik dari belakang, jatuh nggak dari motor, tepuk. Kan banyak orang. Malu saya dimarahin sama ibu saya. Kamu ini anak durhaka, anu. Kata ibu saya. Akhirnya saya lari lah, buang malu itu. Saya lari pulang ke rumah ibu saya, tendang lah saya pintu, bak gitu. Tendang pintu nggak lama kemudian kan ibu saya nyusul. Sesudah ibu saya nyusul, kamu malah ngerusak pintu lagi. Pintu nggak salah kamu tendang. Ya ibu tanya dulu baik-baik. Jangan asal vonis saya. Apalagi narik saya sampai jatuh. Harga diri saya di mana, Bu? Saya tuh capek. Saya suruh pulang, saya pulang. Ibu mana tahu kan riwayat saya perjalanan ke Malaysia seperti apa. Dan sengsaranya saya di Malaysia seperti apa. Dan saya mau pulang ke Indonesia, saya sengsaranya juga seperti apa. Ibu apa tanya? Saya bilang gitu dengan nada keras juga ke ibu saya. Akhirnya disitulah ibu saya minta maaf. Ya Nok, ibu yang salah. Akhirnya saya cerita. Saya begini Bu, udah untung anaknya ibu tuh gak gantung diri. Karena putus asa, sakit hati, sama tahu ibu orang Bandung noh. Keluarganya menghina saya. Katanya bibit bebet bobot saha. Ibu kan nggak tahu kan nasib anaknya, sedangkan ibu nggak pernah tanya anaknya hubungan sama siapa, jalan sama siapa, nggak mau tahu kan dari anaknya. Akhirnya di situ orang tua memahamin. Nah sesudah nggak lama itu saya disuruhlah istirahat dan anak saya lagi main tuh Mang, entahlah kemana lah, belum ketemu anak saya tuh. Sore saya bangun, lihat anak saya kan senang tuh Mang. Capek-capek, pikiran pusing apa. Saya gendong lah anak saya pada saat itu sekitar umur 2 tahun Mang. 2 tahun saya peluk dia. Kayak dari bayi kan dia saya besarkan kan tanpa seorang bapak gitu. Karena anak lahir saya cerai sama bapaknya anak. Saya peluk, saya ciumin. Nah sesudah itu saya tuh baru merasakan tidur dengan anak lagi. Saya peluk anak saya cium. Ya Allah makasih saya sudah besarkan anak sampai usia 2 tahun. Dengan pengorbanan saya yang begitu dalam, apapun saya lakukan demi anak. Kerja jadi penyanyi organ saya lakukan. Kerja di Malaysia saya lakukan itu demi anak saya. Dan akhirnya saya mengeluarkan air mata karena kasih sayang saya tulus sama anak saya, semata wayang saya. Semenjak itu saya berbisik sama anak saya, maafin mama. Bukan mama sengaja meninggalkan kamu di sini sama Mbak. Mama pergi karena mengadu nasib untuk besarkan kamu seorang diri. Sudah pagi hari saya nangis sambil tertidur pada saat itu. Saya kan udah gak megang uang tuh Mak. Pada saat itu emang saya kan perokok. Saya coba minta uang ke ibu saya. Bu, bagi uang sih Bu. Gak ada, karena ada ngegas. Emang saya sama ibu saya tuh bertolak belakang terus Mak. Saya tuh kayak anak tiri sama ibu saya. Berantem sering itu dari dulu saya tuh. Tapi saya selalu mengalah. Nah, udah itu masa uang 10.000 aja nggak ada Bu. Kata saya tegelan pisan. Saya kan setiap bulan kan kirim ke ibu uang habis-habisan. Ya jajan anak kamu aja sehari nggak cukup 100.000. Emang anak saya jajan apa? Saya kan sambil melotot tuh. Uang 100.000 kan gede Bu. Ya tanya aja tukang warungnya. Sambil ngegas. Ya wis lah lamun laka. Saya di situ Mang di pojok merenung. Ya Allah, begini ya orang nggak punya uang. Saya mati-matian kerja di Malaysia, dikirimin semua. Di saat saya minta uang 10.000 aja sama ibu saya nggak dikasih. Akhirnya saya nekat di situ kan saya ada motor kan, motor saya sendiri. Di orang tua, saya lajukan lah motor saya ke rumah kerabat saya yang kembar tuh Mak. Gak lama kemudian ya saya datang ke rumah kerabat saya itu yang kembar. Saya nangis di situ. Kenapa katanya kamu nangis? Saya cerita asal muasalnya. Kenapa sih hidup saya tuh kayak gini? Dari dulu kalau saya nggak punya uang, saya selalu dimusuhi sama keluarga saya. Tapi di saat saya punya uang, saya dideketin sama keluarga saya. Kata saya capek. Terus saya selalu dihina.
sama orang, dipandang sebelah mata. Terus kata kerabat saya, terus kamu maunya apa? Katanya, saya ingin kaya. Kaya kamu modal apa? Nggak ada. Saya kan orangnya jujur, bilang seperti polos aja gitu. Bilang nggak ada, kayak orang blow on saya. Terus nggak ada, maunya kamu apa katanya? Ya apa le, Kang, bantulah adiknya gitu. Adiknya kan lagi susah, saya bilang gitu. Bener kamu mau kaya? Iya Ang, apapun caranya saya mau kaya. Ya udah, sekarang kamu nenangin diri katanya. Pulang dulu ke rumah. Besok kamu kesini tapi pagi-pagi ya jam 7. Ya saya nggak banyak tanya pada saat itu mau kemana atau gimana. Yang penting yang ada di benak saya tuh saya bisa kaya gitu dengan singkat. Akhirnya keesokan harinya saya datang lagi kan ke rumah kerabat saya yang kembar. Ang, saya mau dibawa kemana? Kamu mau kaya kan? Heeh. Saya bilang gitu. Tapi kayaknya cepet enggak Ang nih? Iya cepet. Asal kamunya nekatnya bulat. Apaan tuh? Ya udah nanti kamu tahu sendiri. Akhirnya kita bertiga tuh jalan. Jalan kata saya tengok-tengok. Mau dibawa kemana saya? Sudah diam nanti kamu juga tahu katanya. Karena kalau mereka nganter orang nggak boleh dikasih tahu katanya Mang. Bilang gitu. Yang penting udah nekat bulat mau kaya. Ya gitu. Udah diam nanti kamu ketemu sama kuncennya langsung kamu bicara. Kamu mau apa? Tujuan kamu mau apa gitu. Utarakan semua katanya. Nah nggak berapa lama si kuncen itu turun. Keluar dari biliknya itu. Kan biliknya rada atas sih Mang. Nah udah itu saya ketemu sama kuncen. Terus kamu mau kaya modal apa? Nggak ada kata saya tuh. Nggak punya modal apa-apa. Kamu tahu mahar di sini berapa? Nggak tahu. Saya polos aja jawabnya kayak orang blow on. Ya gimana mau ada modal. Uang di dompet aja 1.000 perak aja nggak ada. Ya saya jawab jujur nggak ada. Mau tahu maharnya berapa kata kuncen. 1,7 juta buat beli sajennya. Hah? Saya di situ melongo Mang. Uang dari mana? Saya kan di sini mau kaya, bukan mau buang uang. Saya pikir gitu. Akhirnya, bentar Pak, saya mau rundingan dulu sama teman saya yang kembar itu. Ang, priben sih? Kita kan mainnya kan pengen kaya, duduk pengen buang duit. Apa sih? Kata kerabat saya yang kembar itu. Ana mahare, pira mahare. 1,7, gila uang dari mana? Nih dompet saya jeberin kan kosong, nggak punya duit. Wish menang dikit kata Aang tuh. Nggak lama kemudian Aang tuh menoleh di gelang saya tuh. Jual gelang kamu. Ya ini gelang satu-satunya pikir saya. Gak ada lagi, kalaupun ini dijual itu nggak nyampe 1,7 Ang. Paling dapat 850-an. Sudah nggak apa-apa. Kamu jual pagi-pagi 850. Nah nanti bentar Aang mau nepon. Teleponnya si Aang minta bantuan tuh dua temennya. Nggak lama kemudian temennya itu yang dua datang ke juga. Gimana nih kita berlima kan. Nah si Dewi cuma punya modal 850 katanya. Dengan itu juga jual gelang satu-satunya. Sedangkan mahar untuk masuk ke gua sekitar 1,7 katanya. Akhirnya ini berarti berempat ini berunding Mang. Berempat berunding oke lah mau. Dengan catatan nanti kalau saya hasil bagi berlima dari uang yang saya dapatkan di gua itu. Nah sesudah itu kita bilang ke kuncennya. Pak selain mahar ada syarat yang lain enggak? Saya bilang gitu. Ada, kamu harus butuh pendamping di sana. Soalnya kamu kan semedi harus ada yang ngawasin takut kamu kenapa-kenapa. Karena posisi kamu itu puasa katanya, kata kuncen. Terus salah satu dari ini ada yang setuju. Saya katanya buat pendamping. Oke lah udah clear semua masalah. Pak besok saya akan datang lagi dengan membawa uang 1,7 itu untuk mahar masuk ke gua itu. Akhirnya kita berlima pulang. Pulang dan kata Ang kamu pagi-pagi ke toko emas dulu. Terus kumpul semua di sini katanya. Keesokan harinya saya tuh keder mau buat alasan apa ke ibu saya. Ninggalin anak lagi. Aduh alasan apa?
bohong sedikit nggak apa-apa kali. Saya bilang gitu, Bu, saya pamit ya Bu. Mendi maning, cari wong tua aku dengan ngegas, bahasa wong tua. Pengen iku Bu, pengen mati geni Bu. Supaya kita cepet oli jodoh, jari ibu kon kita kawin maning, ambe aneh makani anak, ambe anak nafkah kita. Kan mengkono kan kudu puasa Bu, potong kempong. Mendi puasae Bu nih Astana Gunung Jati. Saya ngarang cerita gitu aja lah. Yang penting ibu saya percaya, bodoh amat lah. Bohong dosa-dosa kata saya tuh. Daripada saya jujur, nanti saya yang ada ibu saya marah. Udah pada saat itu terus saya pergilah pamit sama orang tua. Sudah pamit, saya ke toko emas dulu, jual emas saya, dapatlah 850 seperti perkiraan saya. Dan habis ke toko emas, saya lari lagi ke rumah Aang. Nah, udah kumpul semua di situ tuh orang 5. Nah, sudah kumpul, kita berangkat tuh berlima ke sana. Tunggu ya, sekitar 1 antara 2 jam. Kamu diam di sini katanya. Sesudah saya balik ke sini lagi, kita akan naik ke atas. Sesudah lohor naiknya. Oke lah, saya tunggu di situ tuh. Sambil Kuncen mau belanja persyaratan buat naik ke atas. 1 jam kemudian Kuncen itu datang dengan membawa plastik, 2 plastik lah. Sajen buat di sana. Dan sudah itu ditanya, kamu tumbal di sana apa? Lah, kemarin kan gak diomongin kata saya tuh. Kenapa sekarang ada tumbal? Ya kan ibaratnya Kuncen pikir saya udah ngerti gitu. Ya nggak tahu. Ya sudah gini aja kata Kuncen. Kamu bawa nggak fotonya? Foto. Iya foto orang yang dibenci. Ya udah saya lihat dompet saya kan. Kebetulan ada foto orang yang saya benci tuh. Seumur umur. Ada kata saya kalau foto mah. Udah sebutin namanya katanya ditulis di belakangnya foto itu bintinya apanya. Orang yang saya benci. Mbak kenapa benci sama orang itu? Ya karena dia selalu merendahkan saya. Perempuan atau laki? Laki-laki. Kenapa fotonya dibawa-bawa benci sama orang? Ya kan nggak sengaja kan saya kan waktu dulunya kan care banget tuh. Foto pret gitu kan. Saya cuci lah cetak tapi sesudah saya benci kan foto itu saya sobek jadi 2 kan. Nah cuma ada fotonya dia aja. Foto saya rawatin sendiri gitu. Saya juga nggak nyangka foto itu masih di saya. Dan spontan itu tuh kejadian itu pas saya ngeliat lah ada foto dia ya sudahlah tumbalkan aja untuk balas sakit hati saya gitu. Sesudah itu Kuncen itu mengambil foto dan saya melihat apa sih sajen itu, penasaran kan. Saya kan orangnya rada kepo sedikit dengan tengokan leher, lihat Pak boleh nggak lihat sajen itu? Oh ya aja boleh. Itu apaan Pak? Kata saya ini aja sajennya rujak uni, ini adalah daleman sapi itu katanya. Dan ada cerutu, ada kelapa muda, ada menyan, ada kembang 7 rupa. Terusnya ada makanan 7 macam lah di situ dan sebagainya lah masih banyak lagi. Saya nggak nyangka itu sajen ada 41 warna saya bilang gitu. Nah sesudah sajen itu lengkap beserta airnya ada air putih, air kopi, air teh. Nah udah pada siap katanya pendampingnya udah siap. Oke kita ke atas tuh karena gua kan adanya di atas. Kita jalan kaki ya jalan tuh sekitar 1 jaman lah ke atas itu. Sampainya di depan gua. Nah Kuncen ini bilang cuma bertiga yang bisa masuk Kuncen. Saya juga pendamping kan. Yang lainnya tunggu di luar gua. Nah yang 3 ini tunggulah di luar gua ini. Saya masuk. Nah masuk sama Kuncen dikasih arahan. Kasih arahan yang namanya pendamping. Kamu posisinya di belakang Dewi katanya. Nah Dewi posisinya di depan dengan di depannya ini ada sajen dan tumbal yang akan ditumbalkan foto. Saya posisi harus sila di situ kan. Sila dengan begini dan mata jangan sampai kebuka sebelum ada kode tanda jin itu keluar. Kalau kebuka sebelum tanda itu jin keluar akan gagal dan misalkan pendamping itu lari pas jin itu keluar itu juga akan gagal lagi dan semuanya tidak boleh bergerak dari posisi awal. Tunggu sampai jin itu datang sendiri.
Jangan bergerak satu langkah pun atau satu geseran pun, kata kuncen itu. Dan posisi kamu jangan sekali-kali buka mata. Dan sebelum kamu menjamkan mata, kamu baca mantra ini, kata kuncen itu. Ngerti semuanya? Ya, saya ngerti. Dengan bakar kedupa, menyan, dan kuncen itu emang pagar gua kan kecil. Kita masuk juga kan kita harus dungkluk kepala. Tapi saya nggak nyangka isi di dalam gua yang pintunya kecil itu luas, Mang. Saya juga nggak nyangka di balik gua itu ada air terjun. Jorok blung air terjun tuh. Air suara rintik-rintik air dan air terjun itu digembok juga. Digembok di pagar besi juga, kecil juga kayak pintu gua itu. Ya lebar lah, luas, cukup untuk orang 1000 lah. Tuh nggak nyangka kan akan selebar itu. Saya sebelum memejamkan mata kan saya pelarak-lirik dulu. Nah sesudah itu saya cepet-cepet lah baca mantra. Wir iwir dinagawir, tangulon, sing segara laut, hadir, bluk. Saya bilang itu langsung dalam keadaan bluk. Saya kan posisi harus kejamkan mata. Saya kejamkan mata saya dengan posisi bersila gitu. Sudah itu nggak tahu saya berapa hari di situ. Saya cuma bisa mendengar suara rintikan air terjun itu aja. Kericik belum lagi. Terus ya biasa kalau malam hari nggak tahu apa tuh suara yang namanya di atas gunung ya. Ada suara ada suara kodok apa gitu. Burung kelapak gitu. Posisi mah masih fokus, cuma kan ya tetap aja kedenger ya. Cuma kan nggak apa-apa kata kuncennya kan. Dengan jangan buka mata saja. Terus nggak lama kemudian saya pikir ini sudah 3 hari 3 malam perasaan. Kok suara jin itu belum keluar. Kalau suara jin itu keluar kata kuncen itu kan suaranya tandanya air menggolak, blung gitu kan. Gak lama kemudian sesudah batin saya berkata begitu, timbullah suara air terjun tuh, blung gitu. Akhirnya jin itu datang dengan geraman dulu, tapi saya kan gak boleh takut, gak boleh berpindah posisi atau duduk geser gitu, harus tetap posisi semedi dengan mata kekejam dan pendamping saya juga gak boleh ngiprit kan akan gagal. Nggak berselang lama suara geruman besar. Jin itu, aduh udah datang. Terus kata kuncen saya ingat kan amanatnya. Kalau suara jin itu sudah datang, bukalah mata katanya. Saya kan udah lama ya nutup mata. Itu remang-remang. Buka mata pelan-pelan. Saya nggak nyangka Mang. Saya mundur. Hampir mundur tiga dudukan lah ke belakang. Ya kaget ya baru ngeliat bangsa besar tinggi hitam, pakai jubah hitam, rambutnya panjang hitam sampai sekaki, ya wujudnya laki-laki dengan taring sampai seujung sinilah, dengan mata hitam semua nggak ada putih-putihnya, dengan begini kan dia besar tinggi, hampir besar adalah mentok ke gua itu hampir 3 meteran. Besar tinggi 3 meteran. Akhirnya di situ saya tuh beranikan diri. Jin itu kan berkata, "Mau apa kamu kesini?" Saya jawab dengan nada patah-patah. "Saya mau kaya jin," dengan nada takut saya itu. Nah di situ, "Kaya, kamu mau kaya? Kamu modal apa?" Saya bilang, "Itu yang difoto, yang di depan saya." Saya bilang gitu. Jin itu menoleh kan ke sajennya dengan menjilatin sajennya dengan lidah yang panjang. Si jin itu menjilati sajennya itu tidak berpindah posisi, tapi lidah ini bisa panjang dengan menjilatin sajen itu. "Oke, saya setuju," katanya.
Akhirnya foto itu ditelan sama jin itu. Sama kertas-kertas yang foto tuh. Dan sajen itu habis seketika diraut dengan lidah yang panjangnya tuh Bang. Dan seketika itu gua ini mau jin itu pergi, pada jatuh, retak. Aduh, kata saya, kok pada kayak gini? Saya menghindar lagi, yang pendamping saya juga menghindar. Seolah-olah jin itu mau keluar, mau pergi. Itu gua itu kayak mau runtuh. Ada mati tas saya di dalam gua, kakinya terus dihuntakan si jin itu mau pergi tuh. Dengan begitu sekejap mata jin itu hilang dan yang sajen yang sudah habis itu bergantikan uang sekejap mata. Hah? Saya kucek-kucek mata. Ini bener uang. Saya kan saking senengnya Mang. Itu uang. Wah, banyak bro. Sini bro, hitung. Uang itu 100 ribuan pecahannya. Itu guanya gelap tapi bisa kelihatan ya? Bisa. Ada kan merah. remang-remang gitu. Uang kan warna merah yang 100 ribuan tuh. Jadi masih ada cahaya sedikit. Iya, dari pintu gua kan tembus cahaya langsung keluar. Terusnya nggak lama begitu saya langsung tuh ambilin uang kan berserakan di tempat sajen yang kita letakkan kan nggak rapi kayak manusia. Nah tepin uang itu disap-sapin enggak, masih berantakan. Akhirnya nggak lama kayak kuncen kan sudah diberitahu sama jin ini harus dijemput kan. Nggak lama kan saya rapiin tuh uang tuh. Saya kan bawa tas, dapatlah setas, tapi nominal saya belum hitung berapa. Nah sudah itu saya rapiin uang itu dan Menyan katanya suruh dimatikan kalau sudah pakai air dan dupanya matikan juga. Itu kan dupanya kan sangat tinggi banget. Itu cukup sampai jin itu datang dan gak lama kemudian uang sudah saya masukin ke tas. Saya tunggu dijemput kan sama kuncen. 3 teman saya datang dan keluarlah saya dari gua itu dengan membawa hasil uang yang belum saya tahu itu. Nah kuncen itu nggak lama suruh kita pulang ke tempat yang kita singgahi pertama. Yang mau datang itu rumahnya si Aang. Hanya itu saya pulang tuh. Itu kan posisi jam 2 malam. Saya pulang. Keluar dari gua itu kan jam 2 malam. Nyampe turun jam 3 di bawah. Terus kita pulang lah. Jam 3 nyampe di rumahnya Aang. Itu sekitar jam 4-an. Jam 4-an kita berlima ngitung uang. Nah ngitung uang baru tahu tuh nominalnya. Itu ada 700 juta. Cuma kata 4 ini kasihlah Dewi bagian yang paling besar karena dia yang nyiapin tumbak, karena dia yang lakon kosong perut kasihan. Saya dapat bagian di situ 300 juta dan mereka dapat bagian masing-masing 100-an 4 orang itu. Nah saya pulanglah pagi hari. Nah, pagi hari itu saya nih uang ini mau saya gimana kan, 300 juta kan itu uang sangat gede. Akhirnya saya kan beli mobil 50 juta. Ibu saya tanda tanya, ini anak beli mobil dari mana? Ya kan, saya bilang ada yang ngasih, ada ulang tahun saya pas kebetulan itu bulan saya juga. Jadi saya bisa alasan sama ibu saya, ada yang ngasih bu kado dari pacar saya. Tumben kamu punya pacar tajir kata ibu saya. Kenalin dong sama ibu. Ya nanti juga dikenalin kata saya tuh. Dengan saya bohongin ibu saya dan saya jalan-jalan lah sama anak ya. Anak mau beli apa bebas lah. Terus saya ajak ibu saya apa. Uang tuh masih banyak Mang. Jumlahnya dipakai beli mobil kan cuma 50 juta. Jalan-jalan habislah saya cuma 2 jutaan. Sama keluarga beli ini beli itu. Masih sisa kan banyak. Berjalan 3 bulan uang tuh kepake hampir 100 juta. 100 juta sisa 200 juta di situ. Baru mengalami peristiwa yang di luar nalar logika manusia. Di situ saya tuh kenapa kok saya ketiban sial terus gitu. Tiap mau pergi kemana hampir kecelakaan. Ada apa? Untung saya siaga orangnya nggak jadi. Terus
Nggak lama kemudian anak saya tuh sakit, dibawa ke rumah sakit, nggak ada penyakitnya, normal. Ini ada apa? Terus nggak lama saya parkirin mobil saya, kok hilang mobil, hilang dengan sendirinya. Padahal di depan rumah ibu saya kan warung, itu kan banyak orang, tapi nggak ada yang tahu. Saya laporan ke polisi, kehilangan kan, ibaratnya mobil. Tapi di polisi nggak kelacak juga keberadaan mobil saya di mana, dengan menunjukkan surat-surat saya kan. Aneh banget, kok mobil bisa hilang sendiri? Saya ada yang salah apa? Kata saya, anak saya sakit nggak sembuh-sembuh. Saya kejadian demi kejadian beruntung ketiban sial terus saya itu di situ tuh. Dengan 1 bulan saya mengalami itu, anak saya kok nggak sembuh-sembuh. Akhirnya saya nekat, datengin lah Kiai yang dekat-dekat rumah. Kata saya, Pak Kiai, tolonglah saya. Emang saya sekarang nggak kekurangan uang. Kiai tanya, kamu ngelakuin perbuatan apa? Kata Kiai itu. Dan saya mengakuin dengan jujur ke Kiai, saya emang tobat Kiai. Saya pernah hilaf, saya pernah ngelakuin pesugihan, dan saya menumbalkan orang yang paling saya benci, tukar tumbal kata saya. Nah, saya tumbalkan orang itu, dan saya emang dengar orang itu nggak ada dari kabar teman saya, dengan matinya menyeramkan. Kata saya dengan nyekak diri sendiri, lidah menjulur ke depan, dan saya sempat bilang pada saat tumbal itu sudah mati, syukur dendam saya terbalas. Hanya Kiai, Masya Allah, Subhanallah, kamu udah dilaknat oleh Tuhan, kata Kiai itu. Udah nggak lama kemudian Kiai itu, tobatlah kamu ke jalan yang benar katanya. Gimana caranya Kiai? Dengan tobat nasuha katanya. Kamu benar mau tobat? Ya Kiai, anak saya agak sembuh aja. Ya sudah, kalau kamu tobat, itu uang yang kamu hasilkan itu sisa berapa? Kata Kiai. Ya sekitar 200 jutaan sisanya Kiai. Kata Kiai, mana uangnya? Saya bawa itu uang di tas, nggak saya masukin ke bank, karena nggak boleh sih uang dapat pesugihan dimasukin ke bank. Saya gondol-gondol terus kemana-mana uang itu. Nah saya tunjukin ke Kiai itu, sodor uang. Nggak lama Kiai itu ngambil kain putih tapi dengan catatan uang itu dibungkus kain putih dulu di sini, tapi disobek-sobek. Uang itu sobek-sobek. Ikhlas kamu kehilangan uang ini? Kata Kiai. Insya Allah ikhlas. Asal anak saya sembuh, saya bilang gitu. Ya sudah, Kiai itu melebarkan kainnya sebesar 2 meteran lah. Kain dilebarkan, sobek-sobek sama saya, dan diikat mati. Nah uang itu Kiai wiridin dulu 1 hari 1 malam, dan nggak lama Kiai ambil air aqua, didoain lah air itu. Saya disuruh pulang dulu, nanti besok saya suruh datang lagi ke Kiai itu, dan air ini katanya minumkan ke anak kamu. Akhirnya saya pulang, saya minumkan ke anak saya. Itu Mang, bener, demam yang segitu tingginya anak saya sudah begini ya, sembuh seketika. Dengan tobat yang saya ucapkan ke depan Kiai, dengan menyobek uang itu, alhamdulillah ya Allah, saya enggak lagi begitu. Biarlah saya cari kerjaan apapun, uang sedikit asal saya syukurin lah. Dengan keesokan harinya anak saya kan udah sembuh tuh, saya seneng kan, udah bisa main selayaknya anak kecil, saya senyum. Nah walaupun saya harus kehilangan uang 200 juta ya, udahlah nggak masalah, yang penting anak itu adalah harta saya, itu belahan jiwa saya, itulah nyawa saya hidup demi anak saya. Hanya nggak lama saya pamit, Bu, mendi maning, lunga-lunga baik, biasa ketus maning.
Ibu saya selalu begitu sama saya ketus. Nah udah itu sedelat 50 ngae. Wis bengi pemendi. Emang pada saat itu saya disuruh datang kan habis Isya sama kiai itu. Saya datanglah ke rumah kiai habis Isya. Sedelat bu, aku pengen rumah kiai lah. Ya wis ya mana. Saya pakailah kerudung kan. Pakai kerudung datang ke rumah kiai itu. Dan kiai itu bisa tutup mulut. Nggak akan bicara sama keluarga saya. Dan nggak akan bicara sama orang-orang di sekitarnya gitu. Bahwa saya pernah hilap melakukan pesugihan itu. Nggak lama itu kiai menyarankan uang sudah dibungkus, sudah saya pegang buntalan itu. Kiai menyarankan uang itu dibuang ke laut yang lepas gitu. Kamu sebelum buang uang ini katanya kamu ngucap gini, kita mutusaken pesugihan tuker nyawa karo jin ning wis lahir batin isun pengen urip biasa baik, bahasa Jawae kata kiai itu. Dan saya nurutin kata-kata kiai itu. Nah saya di tengah jalan mikir, saya mau buang ini uang mana, laut mana, kata saya tuh dengan mikir. Di perjalanan motor tuh berat mang, kayak ada bencong saya tuh, bulu kuduk saya udah merinding. Tapi di situ saya ingat cobaan apapun di perjalanan harus kuat kata kiai. Sebut lafaz Allah. Saya di situ astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, subhanallah, apalah yang saya bisa lah. Saya sebut terus di perjalanan. Akhirnya motor itu ringan. Tapi di pertengahan jalan saya tujuan mau buang di, tapi ibarat dia kan ada tempat jalan tuh mang yang mau arah ke laut. Tapi kalau kita cuma di pinggiran situnya aja kan takutnya nangsang. Akhirnya kan saya tengah malam juga saya memberanikan diri kan untuk jalan agak jauh dari perbatasan yang jalan itu. Tapi sebelum saya nyampe ke tempat tujuan saya hampir nabrak kuntilanak, jebrot motor saya. Saya terjatuhlah, terpelanting dengan motor saya ketindihan kan. Saya tetap bangun itu, bangun dengan posisi uang jangan lepas dari gendongan saya kan. Ya Allah, saya lecet lah, luka-luka kan dengan terjatuh. Ya Allah, saya nabrak apa? Kayak nabrak orang, tapi nggak ada orangnya di situ. Terus saya kan kata kayak terus jalan, nggak boleh berhenti. Di perjalanan saya mau buang uang sisa pesugihan itu. Saya jalan, nggak lama kemudian sampailah saya jalan tuh. Saya pakai motor di tepian kali lah gitulah. Dengan tengok nggak ada orang kan. Itu udah larut malam juga sih. Sekitar jam 12-an. Ke tepian dengan ada umpak-umpakan semen. Di itu saya ke tengah pas itu air lagi pasang kan. Jadi kelihatan posisi lumpur tuh. Lagi surut pasangnya tuh nggak lagi penuh airnya. Oh, tapi lumpur. Saya mikir, saya terjun ke situ, apakah lumpur itu dalam? Nanti kaki saya masuk. Nah kalau dalam, saya melepas dong. Saya mikir. Tapi kalau saya nggak buang rada ke sana, uang akan nggak kentir. Saya bingung di situ tuh, bolak balik. Saya harus gimana ini? Rintangan tuh banyak. Terus saya nekat lah, saya gulung celana saya tuh, gulung sebatas lutut ya. Saya gulung, saya dengan kata Bismillah kaki kanan dulu. Saya melangkah, di situ kan masuklah kaki saya kan ke lumpur, hampir sebatas betis lah. Saya terus melangkah terus ke tengah. Saya sebelumnya nyampe ke tengah,
kaki saya ada yang seperti menarik itu ke dalam. Akhirnya saya nyampe segini, Mang. Aduh, ya Allah. Itu kaki seperti susah, Mang, diangkat tuh. Susah minta ampun. Tapi saya sebut subhanallah, astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billahil azim. Terus saya sebut asma Allah. Nggak lama kemudian kaki saya bisa diangkat kan. Bisa diangkat, saya terus melangkah. Terus melangkah. Dan akhirnya sampailah saya di tengah itu. Saya ingat sebut asma Allah lagi. Saya ingat ajaran kiai itu nasihat. Bismillahirrahmanirrahim, nggak bernapas itu 7 kali. Saya niat buang uang pesugihan saya mutusin tali antara jin dengan saya karena saya mau hidup normal lagi. Jangan ganggu hidup saya lagi. Buang sial, buang kekebel saya buang itu uang, blung. Saya kan masih kelihatan yang namanya bungkus putih antara posisi malam tuh. Uang itu temu tenggelam dan tidak ada sekejap mata. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya bilang, ya Allah, saya ngelus dada. Begitu banyak rintangan ya Allah. Sudah saya tobat, tidak akan sekali-kali lagi saya melakukan ini. Ya Allah, saya emang hilapnya saya karena putus asa, hinaan cacian, hinaan orang. Akhirnya toh dengan melakukan persugihan juga tetap aja saya kembali lagi hidup normal kan. Tidak punya apa bedanya dengan melakukan pesugihan kan, hilang dengan sendirinya juga dan mengalami kejanggalan-kejanggalan. Jadi hidup saya kan nggak tenang. Akhirnya di situ saya pulang tanpa rintangan dan saya harus pulang ke rumah kiai itu dengan kata kiai melakukan sholat nasuha dan sholat tobat. Di situ saya melakukan sholat di masjid. Saya tobat benar-benar berlinang air mata. Ya Allah, ini dosaku yang terbesar. Karena kehilapan aku sadar atas perbuatan aku selama ini aku salah. Di situ saya bisa memetik hasilnya. Janganlah sekali-kali melakukan pesugihan apapun. Emang awalnya tidak meminta tumbal dari anak atau risiko dari orang-orang yang saya cintai. Tapi efek kedepannya pasti ada. Jin itu akan memakan korban dari keluarga kita kalau kita tidak segera memutuskan hubungan pesugihan itu. Saya di situ tobat, saya menangis di Gusti Allah. Itu teman-teman gimana yang nerima uang nasibnya? Ya teman-teman yang nerima uang, ada yang saya dengar ada yang meninggal 1 orang dan ada yang anaknya meninggal 1. Nah ada juga yang cilaka, saya dengar gitu. Meninggal semua? Enggak, ada yang cacat lah ibaratnya, pincang. Kenapa gitu. nggak diingatkan waktu Mbak mau buang itu atau mau memutuskan? Kenapa nggak diingatkan Pada temannya? saat itu saya lupa. Saya pikirannya anak sakit sih. Dan setelah tobat ini saya kan langsung ke rumah mereka dan mendengar mereka kejadian begini-begini. Akhirnya masih ada yang selamat kan? Ada yang selamat. Saya arahkan ke kiai yang saya tobat itu. Saya arahkan ke situ dan yang tadinya 4 jadi sisa 3 kan. Nah yang 3 ini kan ada yang cacat 1. Yang 2 ini ketiban sial terus katanya. Dan yang 3 ini karena uangnya habis ya. Beda dengan saya Mang. Jadi dia melakukan tobatnya yang beda dengan saya. Tapi kan tobat begitu kan tidak bisa kita ketahuin. Kan cuma mereka yang tahu sama kiai ini. Karena saya kan urusannya sudah selesai. Mobil apa kabarnya? Ya mobil sampai saat ini nggak Nggak ada, ketemu. nggak ketemu ya, Nggak hilang tahu secara jejaknya. gaib ya. Hilang secara gaib gitu. Oke. Nah, baik, terima kasih atas kisah yang bermanfaat untuk kita semua ini. Kita perlu petik hikmahnya. Jadi jangan sampai dalam keadaan kalap kita melakukan pesugihan ya. Iya Mang. Ujung-ujungnya juga tidak baik. Iya rugi sendiri. Ya. Sobat MM, jangan lupa selalu dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tingkatkan keimanan kita. Mudah-mudahan kejadian ini tidak akan menimpa kita semua. Amin. Terima kasih Mbak Dewi. Iya. Akhirnya Mang undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.